Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi nih sama aku, Mira. Kamu mau belajar bahasa Jepang? Tapi wacana terus. Yuk belajar bareng aku. Hari ini aku mau bahas tentang ukemi atau bentuk pasif. Teman-teman udah tahu belum nih tentang ukemi-kei? Langsung aja kita bahas yuk. Let's go! Oke, sebelum kita bahas ukemi, kita harus tahu dulu di bahasa Indonesianya ya. Apa sih bedanya kalimat pasif dan kalimat aktif? Dareka shitemasu ka? Ya, kamu betul sekali. Bedanya kalimat aktif itu awalannya me. Tapi kalau kalimat pasif awalannya di. Contohnya misalnya nih, saya memakan ramen atau saya makan ramen. Itu termasuk kalimat aktif atau pasif? Ya, betul sekali. Itu adalah kalimat aktif ya teman-teman, karena imbuhannya me. Satu lagi nih. Ramen telah dimakan oleh teman saya. Kalau itu termasuknya kalimat pasif atau aktif? Ya, betul banget. Itu adalah contoh dari kalimat pasif. Karena kata kerjanya berimbuhan di. Dimakan. Oke, sampai sini udah paham ya bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif. Step yang kedua, kita harus tahu dulu gimana sih cara ngubah kata kerja bahasa Jepang ke bentuk pasif. Seperti biasa, cara ubahnya berbeda-beda tergantung golongan ya, minasang. Nah, untuk golongan 3, kita hafalkan saja ya, minasang. Hanya ada 2 nih. Yang pertama, suru, artinya melakukan. Kita ubah ke bentuk ukemi menjadi sareru atau saremas, artinya dilakukan. Contohnya nih ada kalimat ankisuru. Ankisuru kan artinya menghafal. Kalau kita ubah ke ukemi menjadi ankisareru atau ankisaremas, artinya menjadi dihafal. Selain suru ada kata kuru atau kimas ya, artinya datang. Bentuk ukeminya menjadi korareru atau koraremas. Yang tadinya artinya datang berubah menjadi didatangkan. Oke, untuk golongan 2 ini yang akhirannya iru atau eru ya minasang. Nah, caranya gampang banget. Ru-nya kita coret diganti dengan rareru atau raremas. Contohnya misalnya tadi ya, makan. Makan itu taberu. Kalau kita ubah ke bentuk ukemi menjadi taberareru. Makan, taberu. Dimakan, taberareru. Nah, kalau untuk golongan 1, kita harus mengubah vokal akhir dari kata kerja tersebut. Biasanya kan kalau bentuk kamus vokalnya u ya, ada utsuru, bumunu, kugusu. Nah, kita ubah ke vokal a, lalu ditambahkan reru. Contohnya, misalnya menulis ya, menulis itu kan kaku. Kalau kita ubah ke bentuk ukemi menjadi kakareru atau kakaremas, artinya menjadi ditulis. Gampang kan? Oke, konsep kalimat pasifnya udah dapat, kata kerja ukemi-nya juga udah tahu ya cara ngubahnya gimana. Sekarang langsung aja kita bahas pola kalimatnya. Nih, contoh yang paling sering minasang dengar pasti kayak gini. Watashi wa sensei ni homeraremashita. Watashi wa sensei ni homeraremashita.
Iya kan? So, ini sering banget dijadiin contoh kalimat dan artinya adalah saya dipuji oleh guru. Nah, di sini kita bisa lihat saya ini bukan subjek ya. Subjeknya adalah guru. Jadi guru yang melakukan perbuatan itu. Jadi guru yang memuji, sedangkan saya adalah objeknya. Saya adalah orang yang dipuji oleh beliau. Jadi, dari contoh kalimat ini kita bisa dapat pola kalimatnya, yaitu objek ditambah wa, ditambah subjek atau pelaku, ditambah ni, lalu ditambah kata kerja bentuk ukemi atau kata kerja pasif. Oke, pola kalimatnya udah dapat. Sekarang coba contoh lain ya. Oke, contohnya Sakana wa neko ni taberaremashita. Sakana wa neko ni taberaremashita. Artinya apa? Ya, benar banget. Artinya ikan dimakan oleh kucing. Oke, sekarang gimana ya kalau si objeknya ini bukan makhluk hidup? Kalau tadi kan watashi wa sensei ni homeraremashita, objeknya saya. Terus tadi ada sakana wa neko ni taberaremashita, subjeknya adalah si sakana, masih sama-sama makhluk hidup. Kalau topiknya, kalau objeknya kita ganti jadi kata benda, itu kita harus tambahin yote setelah partikel ni. Jadi niyote. Contohnya, kono bulogu wa minasan niyote tsukuraremashita. Nah, bulogu itu kan artinya blog ya, blog website kayak gitu. Jadi dia bukan minasan ni tsukuraremashita, tapi minasan niyotte tsukuraremashita. Nah, pola kalimat yang menggunakan niyotte baru ukemi ini juga biasanya digunakan untuk menyebutkan orang terkenal dengan karyanya atau dengan temuannya. Denwa wa Graham Bell niyotte hakken saremashita. Artinya, telepon ditemukan oleh Graham Bell. Atau misalnya kita mau bilang lampu itu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Berarti lampu wa Thomas Alva Edison niyotte hakken saremashita. Lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ini kata bendanya atau objeknya nggak melulu harus karya ilmiah ya minasang. Misalnya nih pelukis terkenal. Siapa sih yang nggak tahu Picasso? So ne, contohnya kono e wa Picasso niyotte kakaremashita. Lukisan ini dibuat atau dilukis oleh Picasso. Contoh lainnya itu Genji Monogatari wa Murasaki Shikibu niyotte kakaremashita. Genji Monogatari ditulis oleh Murasaki Shikibu. Karena nama mereka sudah besar dengan karyanya atau temuannya, maka tanpa prefiks sang pun tidak apa-apa. Jadi tadi kita nggak pakai sang ya, nggak pakai Picasso sang, Murasaki Shikibu sang, tapi langsung aja nama mereka tambah niyotte baru kata kerja ukemi. Oke, sekarang kita masuk ke pola kalimat yang satu lagi nih. Kalau yang ini dia pelakunya nggak disebutin, jadi sama aja kayak pola kalimat yang barusan, cuman pelakunya nggak disebutin, jadi kita nggak perlu pakai partikel ni. Contohnya
Kaigi wa Kobe de hirakaremashita. Dari hiraku ya. Hiraku diubah ke ukemi menjadi hirakaremashita. Artinya rapat telah diadakan di Kobe. Nah, nggak tahu nih siapa yang ngadainnya, pelakunya nggak tahu siapa, maka kita nggak pakai partikel ni. Gampang kan minasang? Ada juga nih yang suasananya, feels dari kalimatnya tuh agak negatif. Jadi kalau kita pakai pola kalimat ini, itu tuh si objeknya, si yang nerima perlakuan dari yang pakai partikel ni itu merasa terganggu atau merasa kurang nyaman atau bahkan kayak kesel gitu ya. Contohnya nih, watashi wa ame ni furaremashita. Jadi furu ya, hujan turun maksudnya. Cuman di sini aku pakai ame ni furaremashita. Artinya aku kesel karena kehujanan. Jadi gitu, kayak nuansanya tuh saya terganggu karena dihujani oleh air hujan, kayak gitu. Atau contoh lainnya, misalnya kita ngerasa gak enak nih, kita ngerasa risih kalau rangkuman yang kita buat dibaca oleh teman kita. Watashi no matome wa tomodachi ni yomaremashita. Rangkuman saya telah dibaca oleh teman saya dan saya risih akan hal itu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya bentuk ukemi juga bisa digunakan untuk spill apa sih bahan baku pembuatan dari benda tersebut. Nah, ini ada dua tipe. Yang pertama pakai kara, bahan baku kara baru ukemi, atau bahan baku ditambah partikel D baru ukemi. Nah, ini ada bedanya ya minasang. Kalau kita pakai kara, itu si bendanya mengalami perubahan yang signifikan lah ya. Misalnya nih, osake. Osake kan itu minuman ya, cairan. Tapi ternyata dia terbuat dari beras yang difermentasikan. Nah, yang tadinya bentuk butiran beras, tiba-tiba diubah menjadi sake yang bentuknya menjadi cairan. Nah, itu kan perubahannya signifikan ya minasang. Jadi kita pakai yang kara. Jadi sake wa kome kara tsukuraremashita. Osake dibuat dari beras. Nah, kapan sih kita pakai partikel D? Kita memakai D jika produknya ini bahan bakunya masih terlihat. Misalnya meja deh. Meja kan kita bisa lihat tuh dia terbuat dari apa. Misalnya meja kayu ya, terbuat dari kayu ya. Nah, berarti teburu wa ki de tsukuraremashita. Meja dibuat dari kayu, seperti itu. Oke, segitu dulu yang bisa aku bahas hari ini. Mudah-mudahan mudah dipahami. Aku sengaja contoh kalimatnya yang simpel-simpel aja, biar minasang gak pusing sendiri ya. Untuk contoh kalimat lainnya bisa kalian buat sendiri. Basicnya kayak gini, kalian bisa kembangin lagi menjadi kalimat yang lebih ribet, yang lebih panjang. Atau kalian butuh contoh kalimat yang lain, boleh komen aja di bawah atau DM aku di Instagram @bahasajepang28. Minasang mite kurete arigato. Untuk minasang yang sudah subscribe, arigatou gozaimasu. Untuk yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jane.